Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Dea Febriani dengan NIM 2123106. Yang kedua yaitu Lala Sofia dengan NIM 21231011. Yang ketiga yaitu Nisa Nur Asifa dengan NIM 21231017. Dan yang terakhir yaitu Nur Azira dengan NIM 21231019. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nelitawati, SPD, MPD, PhD. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, di mana kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu peran personil sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Azira. Kepada Nur Azira, disilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Next lah. SEMAS adalah satu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerja sama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Selanjutnya yaitu beberapa elemen penting administrasi Hukemas sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan peran serta diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir yaitu untuk mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Azira. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lala Safia. Kepada Lala, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada 6. Yang pertama yaitu integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan
disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, atau hanya dilakukan sekolah saat meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan berkembang setiap saat. Karena itu, maka diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Yang ketiga ada simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya proses ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan terupdate. Yang kelima ada constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, artinya sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat dimengerti, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Yang terakhir yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budidaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan pada pagi hari. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lala. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nisa Nur Asifa. Kepada Nisa disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan yaitu yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif.
Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Nah, berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang keempat, yaitu catatan berita gembira. Nah, teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Yang kelima, yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat hubungan buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu seperti kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu mengundang orang tua. Nah, selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Yang ketiga yaitu pertemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Yang ketiga, teknik peragaan. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Yang terakhir yaitu teknik elektronik. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu proses administrasi Husemas atau penyusunan program pelaksanaan pengawasan. Yang pertama yaitu penyusunan program. Nah, penyusunan program Husemas ini memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas ini, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang terakhir ini ada pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama efektivitas, yang merupakan sejauh apa tujuannya, yaitu sejauh apa tujuan itu tercapai. Yang kedua efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang peranan personil sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah. Ada beberapa hal yang dilakukan guru dalam kegiatan Husemas ini, yaitu yang pertama yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknis Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada.
Yang kedua yaitu membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tetap tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik guru mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat. Karena kode etik guru merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka dari itu kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.